I lift my eyes up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over our coming and going, both now and forevermore. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna worship my way through this battle. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 23 Februari 2025. Hari ini kita sampai kepada dua ayat terakhir dari Mazmur 121 yang juga merupakan topik terakhir dari seri khotbah ini, seri khotbah Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya memberi tema untuk khotbah hari ini, Tuhan penjaga nyawa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Hamba berdoa kiranya dua ayat terakhir, seri atau topik terakhir dari seri khotbah Mazmur 121 hari ini yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba yang akan hamba share pagi hari ini juga kembali berbicara menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang sedang mengikuti ibadah online kami hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi tema khotbah saya hari ini, Tuhan penjaga nyawa kita, dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang tahu. Ini sekali lagi tentang domba. Apa yang terjadi pada seekor anak domba khususnya ketika induknya atau seekor domba betina itu mati? Apa yang akan terjadi dengan anak domba tadi, Bapak Ibu? Jika anak domba tersebut tidak segera diadopsi, menarik Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau induknya mati, kalau anak domba tadi tidak segera diadopsi oleh domba betina lain atau tidak segera ditemukan domba betina lain, maka anak domba tadi pasti akan mati dengan sendirinya, tanpa makanan, tanpa perlindungan. Itulah domba Bapak Ibu, itulah anak domba. Sehingga para penggembala, baik penggembala kuno maupun penggembala modern, mereka memiliki beberapa metode yang telah teruji untuk membantu seekor anak domba yang yatim piatu yang telah ditinggalkan oleh induknya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menemukan induk angkat mereka supaya dia bisa hidup. Ada yang bisa memelihara dan menjaga dia. Nah, sebagian besar metode yang dipakai oleh mereka, Bapak Ibu, mau tidak mau memakai berbagai trik penipuan. Apapun itu metodenya, yang pasti harus berhasil membuat induk domba betina angkat tersebut akhirnya mengira bahwa anak domba asing tersebut sebenarnya adalah salah satu dari anaknya sendiri. Mau tidak mau harus dipakai cara seperti itu. Nah, Bapak Ibu, salah satu universitas di Illinois menyarankan bahwa cara terbaik atau salah satu cara terbaik atau terefektif untuk melakukan ini adalah dengan cara memberi domba asing tersebut atau anak domba yang telah ditinggal mati oleh induk betinanya, diberi bau yang sama dengan salah satu anak dari domba atau domba induk angkat tadi. Induk domba angkat tadi, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya adalah, yang pertama, meletakkan kulit dari salah satu anak induk domba angkat tadi yang telah mati. Jadi kalau ada anaknya yang mati dari induk domba angkat tadi, Bapak Ibu, kulitnya diambil, kemudian kulit itu diletakkan di atas domba asing atau di atas anak domba yatim piatu tadi. Sehingga, mau tidak mau, bau itu menutupi bau domba asing tersebut dan mengganti dengan anak domba yang sudah mati, sehingga induknya mengira bahwa oh, ini anaknya juga karena baunya sama. Nah, cara kedua atau cara lain adalah kalau anak domba induk angkat atau induk domba angkat tadi masih mempunyai anak, Bapak Ibu, atau dia baru saja melahirkan anak domba lagi, maka petani atau penggembala dapat juga memakai cara yaitu mengoleskan cairan kelahiran dari rahim induk domba tadi, itulah campuran darah dan air dari rahim, ke bulu dari anak domba yatim piatu tadi. Sehingga sekali lagi secara efektif menutupi baunya sendiri dengan bau anak domba itu secara alami. Nah, Bapak Ibu, menarik juga cara untuk melindungi domba yatim piatu ini ya. Menarik sekali. Apapun cara dipakai supaya domba ini bisa, dengan kata lain, bisa mendapatkan induk angkat yang baru yang bisa memelihara dia. Karena kalau tidak, pasti mati. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan perlindungan, pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana cara kita mencari perlindungan khususnya ketika kita sedang berada dalam pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita, ketika kita sedang berada menghadapi tantangan yang berat dalam hidup kita, khususnya ketika kita sedang berada dalam
Masa-masa yang sulit, masa-masa genting, masa-masa bahaya. Siapa yang kita cari? Siapa yang Bapak Ibu dan saya cari untuk mendapatkan perlindungan? Melalui Mazmur 121 ini Bapak Ibu, luar biasa, paling tidak dari ayat 1 sampai 6 yang sudah Bapak Ibu dengar beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Kita sudah belajar tentang Tuhan yang adalah Sang Pencipta tapi juga penolong kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita juga sudah belajar tentang Allah Israel yang adalah pelindung kita. Nah, akhirnya Bapak Ibu, hari ini kita sampai pada ayat terakhir dari Mazmur 121, itulah ayat 7 dan 8. Sekali lagi, Mazmur menutup Mazmur ini dengan katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, melalui ayat 7 dan 8 ini kita akan sama-sama lagi belajar, melihat sama-sama tentang Allah yang akan melindungi kita dari segala bahaya, segala mara bahaya. Allah yang akan melindungi kita dalam tiap-tiap situasi, tiap keadaan. Menarik, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai 6, semuanya menggunakan bentuk waktu sekarang, present. Yang menggambarkan apa yang Tuhan lakukan untuk kita pada saat ini, sekarang ini. Sedangkan dalam ayat 7 dan 8 menarik karena dipakai bentuk waktu future, waktu yang akan datang. Bapak Ibu, menarik karena dalam 2 ayat penutup Mazmur ini, Bapak Ibu dan saya, kita sedang diberikan janji-janji Tuhan, khususnya janji untuk masa depan, yang memberitahu kita apa yang akan Tuhan lakukan untuk kita, tidak saja di masa sekarang, tapi juga di masa yang akan datang. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan lagi untuk kita. Apa indikasi rohaninya untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya ketika pemazmur mengakhiri mazmur ini dengan katakan bahwa Tuhan akan menjaga engkau dari segala mara bahaya. Atau Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Pertama-tama Bapak Ibu kita harus mengerti arti dari kata yang dipakai di sini, khususnya dalam 2 ayat terakhir ini Bapak Ibu, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata menjaga. Nah, menarik Bapak Ibu, karena kata kerja Ibrani yang dipakai, yang digunakan di sini, itu adalah kata syamar, yang memang artinya menjaga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kata syamar tidak hanya artinya menjaga. Kata syamar ini Bapak Ibu punya arti yang sangat luas, khususnya tentang perlindungan Tuhan. Tentang bagaimana cara Tuhan melindungi kita, melindungi Bapak Ibu dan saya. Dalam bahasa Inggris mencoba untuk menerjemahkan kata syamar ini Bapak Ibu dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam terjemahan. Yang sama artinya dalam bahasa Ibrani syamar. To keep, guard, observe, have charge of, watch over, protect, save life. Sehingga Bapak Ibu banyak penafsir katakan kata syamar atau kata Ibrani yang sama yang dipakai dalam 2 ayat terakhir ini, tapi dengan makna yang berbeda, sedang menggambarkan tentang makna yang begitu indah sekali lagi, tentang cara Tuhan menolong kita. Kalau Bapak Ibu hitung kira-kira kata ini dipakai sebanyak 6 kali hanya dalam 2 ayat terakhir dari Mazmur 121. Yang sekali lagi sedang menggambarkan betapa lengkapnya perlindungan Tuhan bagi kita, untuk kita. Sehingga Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran rohani penting tentang perlindungan Tuhan yang terkandung dalam 2 ayat terakhir ini. Khususnya dari kata yang dipakai. Mazmur 121 ini berdasarkan kata menjaga syamar yang dipakai oleh pemazmur. Ada beberapa hal, beberapa kebenaran rohani yang saya dapatkan. Yang pertama, apa artinya ketika Tuhan katakan dia menjaga kita dari segala mara bahaya? Atau kenapa Tuhan bisa menjaga kita? Atau kenapa kita bisa terhindar dari kecelakaan, dari mara bahaya ketika Tuhan menjaga kita? Karena yang pertama Bapak Ibu, kebenaran pertama. Kita belajar satu hal tentang perlindungan Tuhan. Kenapa kita bisa terhindar dari mara bahaya, dari kecelakaan? Karena Tuhan mengawasi setiap aspek dari kehidupan kita. Sekali lagi, yang pertama, karena Tuhan mengawasi setiap aspek dari kehidupan kita. Pertama-tama, Tuhan menjaga artinya dia terus mengawasi setiap aspek hidup kita, hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan itulah yang dikatakan dalam ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Artinya ia akan menjaga hidupmu dengan terus mengawasi setiap aspek dalam hidupmu. Nah, kata kecelakaan di sini Bapak Ibu adalah kata yang berarti juga kerugian atau kejahatan. Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan sesuatu yang serupa dengan apa yang ada dalam doa Bapa kami, di mana kita meminta kepada Bapa Sorgawi kita, Tuhan atau Bapa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, arti mengawasi di sini seperti seorang dokter yang sedang berjaga-jaga di ruang ICU.
ketika menjaga seorang pasien yang sedang berada dalam kondisi kritis, berada dalam kondisi gawat darurat. Artinya mengawasi, artinya dia harus menjaga 24 jam selama 7 hari. Setiap detik harus dilihat, harus diawasi. Untuk menjaga apa? Pasien tadi bisa tetap survive, bisa tetap hidup. Saya pribadi, Bapak Ibu, salah satu doa harian yang saya panjatkan atau saya naikkan untuk keluarga saya adalah setiap pagi, juga setiap kami mau jalan, setiap anak-anak mau keluar rumah, doa saya hampir boleh dikatakan sama setiap hari. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan lindungi kami, atau supaya Tuhan lindungilah Devia, Kenneth, Dara, ketika mereka drive, ketika mereka jalan. Lindungi mereka dari segala yang jahat, termasuk segala kecelakaan dan mara bahaya. Jauhkan mereka juga dari segala orang jahat dan kejahatan. Jauhkan mereka dari segala kelengahan, keteledoran, baik dari diri sendiri maupun kelengahan, keteledoran orang lain. Itu doa saya tiap pagi, tiap hari, Bapak Ibu. Tiap mau keluar, tiap mau drive, atau tiap anak-anak mau keluar. Tuhan, jauhkan juga kami atau anak-anak dari serangan segala macam sakit, penyakit dalam berbagai bentuk, virus, bakteri, apapun yang sedang menyebar di mana-mana sekarang. Dan Bapak Ibu, saya yakin kita juga tahu kebenaran ini. Kita sekarang bukan saja sedang hidup di dunia yang semakin jahat, di mana kejahatan di mana-mana, tapi yang lebih berbahaya karena memang si jahat, setan, iblis, setiap saat berusaha mengganggu iman kita, bahkan membinasakan kita dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Tentunya itu bukan satu-satunya hal yang saya doakan untuk mereka atau untuk anak-anak saya. Saya juga berdoa untuk pertumbuhan rohani mereka. Saya berdoa juga agar Tuhan menganugerahkan kemenangan dalam perjuangan mereka tiap hari melawan dosa. Saya berdoa supaya mereka tidak terikut dengan tiap-tiap budaya yang salah, yang jahat di sini. Saya berdoa untuk teman hidup mereka dan lain sebagainya. Saya berdoa agar mereka juga mengetahui dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tapi Bapak Ibu, doa untuk perlindungan ini adalah salah satu doa besar yang saya doakan untuk mereka tiap pagi, tiap saat mereka mau keluar rumah. Kemanapun mereka pergi. Dan mengapa saya berdoa seperti ini, Bapak Ibu? Teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami. Tapi juga berdasarkan janji Tuhan dalam Mazmur 121 ini. Tuhan menjaga kita sehingga kita terhindar dari segala kecelakaan. Kenapa? Karena Tuhan mengawasi setiap aspek kehidupan kita. Tidak ada satu aspek pun dalam hidup kita, Bapak Ibu, yang terhindar dari pengawasan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan di sini tidak mengatakan bahwa kita tidak akan pernah memiliki masalah. Ada persoalan, ada masalah, tapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita dalam segala masalah itu. Dia akan mengubah semua masalah kita menjadi baik. Kita punya janji-janji Tuhan itu, Bapak Ibu, dalam Alkitab. Salah satunya dalam Roma pasal 8, yang meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan itu terlibat langsung dalam hidup kita. Sebagai anak-anaknya, dia terlibat langsung dalam hidup anak-anaknya. Dan dia bersama dengan kita. Dia ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu ayat ini, ayat yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Paulus katakan apa? Jadi apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, janji yang sangat luar biasa tentang Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan terlibat langsung dalam hidup kita. Saya ingat Bapak Ibu ada sebuah kisah tentang seorang lelaki tua yang memiliki seekor kuda jantan. Ini kuda jantan kesayangan dia. Satu hari kuda itu diceritakan melompati kandang, keluar dari kandang, dia berlari di sepanjang jalan dan dia menghilang. Dia lari lah dari kandang, hilang Bapak Ibu. Teman-teman dari lelaki tua tadi datang untuk menghibur orang tua tadi. Dia katakan, oh sorry, ini berita buruk. Karena kuda jantan kesayangan kamu keluar pagar dan keluar kandang dan lari. Orang tua ini menjawab, siapa yang bisa mengatakan apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Dia bilang, yang bisa kita katakan hanyalah, ya kuda itu kabur. Itu saja. Beberapa hari kemudian diceritakan kuda jantan itu berlari kembali datang ke dalam kandang Bapak Ibu. Dan dia membawa satu lusin kuda liar lainnya. Ikut sama dia,
masuk ke dalam kandang. Teman-temannya datang lagi berkerumun di sekitar, dia katakan, "Wow, teman, ini berita baik," kata mereka. Lelaki tua tadi katakan apa, Bapak Ibu? "Hah, siapa yang bisa katakan bahwa ini berita baik atau buruk?" Dia bilang. Yang bisa kita katakan sekarang hanyalah, "Oh, ya, kuda itu kembali." Kemudian Bapak Ibu diceritakan, lanjut cerita ini, anak laki-laki satu-satunya dari lelaki tua tadi, yang juga selalu menjadi pembantu utamanya, yang selalu menolong dia dalam menjaga kuda-kudanya, memutuskan untuk memulai satu tantangan, boleh dikatakan tantangan yang berbahaya, yaitu bagaimana berusaha untuk membawa masuk satu lusin kuda liar yang ikut tadi untuk masuk ke dalam kandang. Bapak Ibu yang familiar dengan memelihara kuda, menjaga kuda, bagaimana kuda liar harus dijinakkan, dibawa masuk dalam kandang, kita tahu. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak laki-laki satu-satunya dari laki-laki tua tadi jatuh ke tanah dan mengakibatkan kakinya patah dengan sangat parah. Bapak Ibu, sekali lagi teman-teman dari laki tua itu berkumpul lagi, dia kata, "Aduh, sorry teman. Kami mendengar kabar buruk lagi terjadi, bahwa anakmu satu-satunya yang merupakan pembantu utama kamu jatuh dan kakinya patah." Kembali Bapak Ibu, sama lelaki tua tadi katakan. Siapa yang bisa katakan ini kabar baik atau kabar buruk? Yang bisa kita katakan adalah, "Oh, anakku satu-satunya yang juga adalah pembantu utamaku jatuh dan kakinya patah." Itu saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Beberapa hari kemudian perang pecah di negeri itu. Dan semua anak muda dipanggil untuk bertugas ke medan perang. Tapi anak lelaki tua tadi tidak bisa mendaftar karena memang masih dalam perawatan, patah kakinya. Tentunya tidak bisa pergi berperang. Dan apa yang terjadi saat perang berkecamuk, satu persatu dari anak laki-laki, dari teman-temannya tadi, yang dari negeri itu dilaporkan terluka, parah, atau bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kisah tadi hanyalah salah satu contoh. Berapa banyak contoh-contoh lain yang juga mungkin kita pernah baca, kita dengar, atau bahkan mungkin sebagian besar kita di sini mengalaminya secara langsung. Pengalaman dan peristiwa dalam hidup kita di mana kita tidak dapat memungkiri bahwa ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, yang sedang bekerja dan telah bekerja di belakang semua situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang tadinya tidak ada harapan, sesuatu yang tadinya mustahil, tapi akhirnya terjadi di luar pemikiran kita. Karena tangan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan mengawasi setiap aspek dari hidup kita. Dan sekali lagi ayat-ayat ini tidak mengajarkan kita bahwa kita tidak akan pernah memiliki masalah atau kesusahan dalam hidup kita. Yang pemazmur ajarkan di sini adalah bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas kita. Bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan tujuan Allah bagi hidup kita. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah bagi kita yang ada dalam Kristus bagi anak-anaknya. Bapak Ibu, Daud dan Lukas juga memperkuat kebenaran ini dalam Mazmur 139 ayat 1 dan sampai 17 dan juga Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu bisa silahkan baca Mazmur 131 ayat 1 sampai 17, Bapak Ibu. Saya baca beberapa ayat saja. Bapak Ibu perhatikan Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 11. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur, kata Daud kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 12 ayat 6 sampai 7 katakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor seduit?
Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Setelah mendengar atau membaca bagian firman Tuhan ini, Mazmur 139 tadi, Lukas pasal 12, 6-7 tadi. Masihkah kita takut Bapak Ibu? Masihkah kita khawatir? Ingat, dia ada di setiap aspek hidup kita. Dia mengawasi setiap aspek hidup kita. Setiap sisi dan langkah dan gerak hidup kita. Tidak ada satupun celah dalam hidup kita yang terlewatkan dari perhatian dan pengawasannya. Bapak Ibu coba lihat satu video ini yang akan saya tayangkan. Bapak Ibu coba nonton sebentar. I count my own hair one by one to know how much there is. First hair counted. 24,900 hairs and I'm still not done. I've been counting my hair for 6 hours. 51,000 hairs and I'm still not done. This feels like a punishment. 61 hairs and I'm still not done. I am the first person to count their hairs. Approximately 75,035 hairs and I'm still not done. And 200 hairs and I'm still not done. This has taken so long that my hair has grown back. One and 512 hairs. Bapak Ibu sudah lihat videonya? Menarik. Apa ada di antara kita yang sudah pernah atau bisa menghitung berapa jumlah rambut di kepala kita? Bisa? Sanggup Bapak Ibu lihat video tadi? Bapak Ibu jangan lupa, hanya satu yang mampu. Itulah penciptanya. Itulah Tuhan, itulah Dia yang menciptakannya. Rambut kita saja dapat dihitungnya. Ini janji, ini firman Tuhan, ini kebenaran. Apalagi tiap-tiap hal yang sedang kita alami dalam hidup kita. Dia tahu dan Dia melihat. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu yang saya dapatkan. Apa artinya ketika Tuhan katakan aku menjaga engkau, menjaga kita dari segala mara bahaya? Kenapa Tuhan bisa menjaga kita dari segala mara bahaya Bapak Ibu? Kebenaran kedua, karena Dia mengawasi tidak hanya setiap aspek dalam hidup kita, tapi Dia mengawasi setiap transisi dalam hidup kita. Bapak Ibu baca dalam ayat 8 khususnya, perhatikan ayat 8. Apa yang pemazmur katakan? Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi yang taat ketika mereka meninggalkan atau mereka juga memasuki rumah mereka. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Dalam bahasa sehari-hari yang dipakai kira-kira Bapak Ibu orang Yahudi tadi mengatakan seperti ini. Tuhan, Engkau menjaga waktu kami pergi, Engkau juga menjaga waktu kami datang. Engkau menjaga kami baik sekarang maupun selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu biasanya di masa-masa transisi dalam hidup kita lah, itu adalah masa-masa yang rawan dalam hidup kita. Di mana banyak dari kita yang sering lengah dan akhirnya terjatuh. Di masa-masa transisi. Bapak Ibu, New Life, gereja kita, baru saja kehilangan kamera seharga $3.000 beberapa minggu yang lalu. Kapan itu terjadi? Waktu transisi. Ketika ibadah kita berakhir dan sebelum ibadah gereja yang grand gereja kita akan mulai. Bapak Ibu lihat, masa-masa transisi kita pikir kita sudah beres, kita serahkan kepada gereja yang berikut, kita rasa aman. Dan biasanya begitu Bapak Ibu, kita merasa aman dalam rutinitas kita, segala sesuatunya biasanya berjalan lancar. Tetapi di waktu-waktu di antaranya, perjalanan, kepindahan, perubahan pekerjaan, perubahan kesehatan, perubahan hubungan, di waktu-waktu transisi, di waktu di antaranya itulah kita biasanya berjuang. Ulangan pasal 28 ayat 6 mengatakan, jika kamu mentaati Tuhan Allahmu. Apa yang terjadi? Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Daud juga sampaikan kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan sekali lagi dalam Mazmur 139 tadi. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Bapak Ibu, ini adalah contoh lain dari bahasa Ibrani yang dipakai menggunakan sepasang kata yang berlawanan. Dalam Mazmur 121 dikatakan Tuhan menjaga keluar masukmu. Tapi ada banyak tulisan dalam bahasa Ibrani dipakai kata sepasang kata yang berlawanan. Kenapa? Untuk menggambarkan atau mengekspresikan tentang sebuah totalitas. Dalam hal ini tentang totalitas tentang Tuhan.
Kedatangan dan kepergian kita dan segala sesuatu termasuk di antaranya. Pergi, kembali. Tapi di antara waktu-waktu itu juga Tuhan ada. Tuhan mengawasi kita. Jadi bukan hanya transisi dalam hidup, tapi Tuhan juga mengawasi semua yang ada di antaranya. Di rumah, di sekolah, tempat kerja, di luar. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita pergi Bapak Ibu. Kita aman karena ada Tuhan. Karena Tuhan melihat, Tuhan mengawasi kita. Dia mengawasi semua aspek, dia juga mengawasi semua transisi dalam hidup kita. Artinya, tidak ada satu situasi, tidak ada satu celah dalam hidup kita yang terlewatkan dari pengamatan Tuhan. Bapak Ibu, menarik ketika Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, diperkirakan Musa membawa dan memimpin sekitar 2-3 juta orang keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu apa yang terjadi, mereka berjalan berputar selama 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu, ada yang pernah membayangkan kira-kira berapa banyak jumlah perbekalan yang dibutuhkan untuk memelihara sekitar 2-3 juta umat Tuhan atau manusia sebanyak itu selama 40 tahun di padang gurun. Sangat-sangat mengejutkan. Para ahli strategi militer memperkirakan bahwa jika orang Israel menjadi pasukan yang sedang berbaris, mereka akan membutuhkan sekitar 1.500 ton makanan per hari untuk memberi mereka makan cukup untuk mengisi kereta barang mereka sepanjang 2 miles jauhnya. Dan Bapak Ibu, dan pasukan di padang gurun itu membutuhkan sangat banyak air. Tidak hanya untuk diminum, tapi juga untuk mandi, cuci baju, cuci peralatan, dan lain sebagainya. Dan dikatakan pasukan ini atau kumpulan orang ini membutuhkan tidak kurang dari 11 juta galon air setiap hari. 11 juta galon setiap hari. Dan setiap malam saat mereka mendirikan kemah, mereka akan membutuhkan tempat perkemahan yang luasnya sekitar 2/3. Boleh dikatakan dari Rhode Island atau sekitar 750 miles persegi. Bapak Ibu, angka-angka ini sangat mengejutkan Bapak Ibu. Saya saja mau memimpin 11 orang nanti bulan Juni ke Indonesia Bapak Ibu selama 21 hari mengunjungi 5 lokasi, 5 partner misi kita di Indonesia. Bapak Ibu, stresnya dan rumitnya minta ampun. 11 orang, 21 hari. Ini 2-3 juta orang selama 40 tahun. Bapak Ibu, apakah kita pernah berpikir, apakah kira-kira Musa telah memperhitungkan semua ini sebelum ia meninggalkan Mesir? Bahkan jika ia memiliki gambaran tentang ruang lingkup tugasnya, Bapak Ibu, bagaimana dia membayangkan akan menemukan perbekalan di padang gurun untuk memenuhi semua kebutuhan jutaan orang? Jawabannya hanya satu Bapak Ibu, bahkan satu-satunya dalam kasus ini adalah apa? Musa percaya bahwa selama Tuhan memimpin mereka, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka di setiap jengkal perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu, sama dengan hidup kita. Saat ini ketika kita melihat kehidupan kita, hari ini, ketika kita melihat semua angka atau kalkulasi dan perhitungan mungkin tampaknya seperti mustahil dan tidak berpihak kepada kita. Saya sering katakan ini, matematika kita bukan matematika Tuhan. Apa saja Bapak Ibu? Kebutuhan anak-anak, financial, bagaimana membayar semua bil, bagaimana masa depan anak-anak saya. Kita mungkin bertanya-tanya di mana kita akan menemukan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, apapun kebutuhan itu, apakah itu akan mendekati 1.500 ton makanan atau 11 juta galon air? Apakah sampai seperti itu? Bapak Ibu, jika Tuhan menjaga Musa dan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun, apakah Bapak Ibu benar-benar berpikir bahwa Tuhan akan memiliki masalah untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan kita? Kebutuhan Bapak Ibu dan saya? Akan ada masalah buat Tuhan? Bapak Ibu, mari kita berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita atau yang tidak dapat kita lakukan apapun. Sebaliknya mari kita percaya bahwa selama Tuhan memimpin, Ia akan memenuhi kebutuhan kita. Dia akan menjaga kita karena Dia mengawasi setiap aspek hidup kita. Juga mengawasi setiap transisi dalam hidup kita. Setiap sisi, setiap jejak langkah kita. Tidak ada satupun transisi atau tapak kaki kita yang akan terlewatkan dari pengawasannya. Dan Bapak Ibu, yang terakhir atau kebenaran terakhir yang saya dapatkan berdasarkan bentuk kalimat future tense yang dipakai oleh pemazmur di sini adalah apa? Selain Tuhan itu menjaga kita dari segala mara bahaya dan kecelakaan dengan cara Dia mengawasi setiap aspek hidup kita. Yang kedua, Dia juga mengawasi setiap transisi hidup kita. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan juga menjaga kita tidak saja sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Dia juga akan menjaga kita di waktu-waktu di masa yang akan datang.
Di sini jelas pemazmur sedang melukiskan sebuah janji yang sangat luar biasa di ayat 8 ketika dia mengakhiri tulisannya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan akan menjaga kita sekarang, tapi dia juga akan terus menjaga kita selama-lamanya sampai kapanpun. Kedua janji ini memberikan semangat kepada kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disuruh pilih, Bapak Ibu memilih Tuhan jaga sekarang atau Tuhan jaga Bapak Ibu di masa yang akan datang. Ini satu pilihan yang sulit tentunya. Tapi menarik karena Mazmur ini, Bapak Ibu, pemazmur katakan kita tidak harus memilih. Karena janji Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita tidak diminta untuk memilih. Tapi Tuhan telah berjanji dia akan menjaga, pasti akan menjaga kita, menjaga Bapak Ibu dan saya. Sekarang, tapi juga dengan menjaga kita di waktu yang akan datang. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, jangan lupa, ingat terus, Sang pencipta kita juga adalah penolong kita. Dia ada bersama dengan kita. Sang pencipta kita atau Allah Israel juga adalah pelindung kita. Dan Tuhan yang sama itu akan terus menjaga kita sekarang dan selama-lamanya. Menjaga kita dari segala mara bahaya, juga dari segala yang jahat. Sang pencipta langit dan bumi itu terus mengawasi setiap aspek hidup kita dan juga setiap waktu. Setiap waktu, setiap transisi di masa hidup kita. Tidak ada satu celah pun yang terlewatkan dari pengawasannya. Seperti Mazmur ini adalah Mazmur Siara yang selalu dinyanyikan oleh umat Tuhan dalam perjalanan mereka menuju gunung Tuhan. Sama juga Bapak Ibu dengan kita hari ini. Dalam kita menjalani perjalanan dan pendakian hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Bapak Ibu, firman Tuhan ini benar-benar menguatkan saya secara pribadi. Jangan khawatir, jangan takut. Tidak ada yang dapat terjadi pada kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang dapat menyakiti kita di bawah perlindungan Tuhan. Bahkan hal-hal terburuk yang terjadi pada kita, apapun itu, penyakit, kehilangan, atau bahkan kematian, semua hal ini terjadi di bawah pemeliharaan Allah. Tuhan menyertai kita, bukan melawan kita. Dia berada di pihak kita, dia bukan musuh kita. Dia berkomitmen untuk kebaikan kita. Dan kita dapat mempercayainya dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan menguatkan kita lagi. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya ini, saya baca sedikit tentang Secret Service dari Presiden dari United States. Apa saja sih tugas mereka? Yang pasti mereka adalah orang-orang spesial, orang-orang khusus yang memang ditugaskan untuk menjaga Presiden United States 24/7. Menarik beberapa hal yang saya dapatkan. Presiden dan wakil presiden tidak dapat menolak perlindungan saat masih menjabat. Tapi setelah tidak menjabat lagi, presiden dan pasangannya dapat menolak perlindungan seumur hidup atau menyewa petugas keamanan mereka sendiri, private, tidak lagi memakai Secret Service dari negara. Saat bepergian, presiden tidak pernah lebih dari 10 menit dari pusat trauma dan Secret Service selalu membawa kantong berisi darah presiden untuk berjaga-jaga jika diperlukan, dia membutuhkan transfusi. Di mana saja presiden berada Bapak Ibu, itu berarti dia sedang berada tidak lebih dari 10 menit dari pusat trauma, supaya kalau ada apa-apa, dia bisa segera dibawa. Dan rupanya Secret Service selalu membawa kantong berisi darah dari presiden. Kalau ada apa-apa, butuh transfusi, bisa segera dilakukan. Secret Service wajib menyelidiki siapapun yang membuat ancaman terhadap presiden untuk membuktikan apakah itu benar-benar real, benar-benar akan ada attack, atau itu hanya tipuan saja, atau itu fake. Presiden tidak pernah sendirian. Seorang Secret Service selalu hadir di kamar mandi, di tempat pemeriksaan dokter, dan semua tempat-tempat pribadi lainnya dari presiden. Dia tidak boleh sendiri. Selalu harus ada Secret Service. Secret Service selalu memfilmkan presiden sehingga mereka selalu dapat meninjau kembali rekaman tersebut jika terjadi ada serangan atau ancaman kepada presiden. Selalu ada filmnya. Yang berikut Bapak Ibu, semua makanan yang dimakan presiden disiapkan di bawah pengawasan Secret Service. Kalau nggak salah, Secret Service harus coba dulu supaya nggak diracun. Saat presiden menginap di hotel, Secret Service harus selalu menyiapkan tukang reparasi lift yang selalu siap 24/7 untuk berjaga-jaga jika presiden terjebak di dalam lift itu. Bapak Ibu, itu Secret Service. Bapak Ibu lihat, tapi Secret Service juga itu manusia. Sehebat apapun, seprofesional apapun mereka. Ada saja celah, ada saja masa-masa transisi di mana Secret Service lengah. Kita tahu itu. Sehingga terjadi sesuatu yang di luar dugaan sama sekali dari mereka dalam bentuk teror, attack, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan Allah Israel, Tuhan penjaga kita, dia tidak pernah terlelap. Dia mengawasi setiap aspek, dia mengawasi setiap transisi hidup kita. Dia tidak pernah tertidur, dan dia tidak pernah lengah. Itulah Allah kita. Sehingga Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut.
Datanglah selalu, carilah perlindungan hanya kepada Allah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba mungkin terbatas untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam, yang begitu luar biasa ini. Tapi terima kasih Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus meneruskan kepada semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Berbicara kepada mereka, menguatkan mereka lagi, sehingga apapun situasi keadaan yang sedang mereka alami sekarang, kiranya firman Tuhan, khususnya 2 ayat terakhir, menjadi pegangan menguatkan kami semua lagi. Bahwa Tuhan menjaga kami. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak terlelap karena Tuhan mengawasi setiap aspek hidup kami. Tuhan mengawasi setiap transisi kami. Dan Tuhan tidak hanya menjaga kami sekarang, tapi Tuhan menjaga kami juga di waktu yang akan datang. Menjaga kami selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tapi juga saya berdoa, saya dan Ibu Sarah berdoa Bapak Ibu diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Seri khotbah Mazmur 121 ini selama bulan Februari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.